Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Huria Azra Sabira, bisa dipanggil Sabira. Umur saya 11 tahun. Assalamualaikum, namaku Naya, umurku 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah, saya umur 5 tahun. Assalamualaikum, nama aku Naura Salsabila Nadifa, bisa dipanggil Naura, umurku 10 tahun. Assalamualaikum, nama aku Nazifah Lulu Mumtazah. Teman-teman aku panggil aku Lulu, umur aku 9 tahun. Apa makanan favorit ayah atau bunda? Kalau bunda ayam, kalau ayah ikan. Kalau ayah gado-gado, bunda ketoprak. Papa sate, mama mie. Kalau ayah favoritnya pete, kalau bunda favoritnya itu sukanya kangkung. Kalau ayah aku rendang, kalau mama aku sih semuanya kayaknya mama aku suka. Kalau ayah atau bunda jadi anak-anak, kamu mau main nggak bareng mereka? Mau? Kenapa? Karena asik sama seru. Mau dong, Kenapa? karena mereka menyenangkan dan seru sekali. Enggak, Kenapa? bosan aja. Mau, karena bunda aku sama ayah aku kisah kecilnya tuh seru. Bunda aku main layangan, ayah aku main bola. Mau banget sih, Kenapa? soalnya kayak seru aja gitu. Bunda paling sering ngomong apa sih di rumah? Kalau main HP harus tahu waktu. Lain kali hati-hati ya. Malah-malah. Bunda paling sering jangan lupa waktu kalau lagi main HP. Kayak dek makan. Kalau ayah suka ngomong apa saat kamu melakukan kesalahan? Harus minta maaf ke orang yang kalau kita salah. Sarah dinasehatin dan lebih diperhatiin lagi. Kalau kayak misalnya aku hilangin barang, paling kayak makanya kalau punya barang tuh dijaga. Coba tiruin gaya ayah atau bunda saat lagi marah. Kalau bunda, kamu harus minta maaf ya, gitu. Kalau ayah? Kalau ayah pasti gini gitu. Kalau ayah sih biasa-biasa aja. Kalau bunda, kakak udah main HP-nya jangan lama-lama. Sholat dulu. Papa suruh Kalau mama? langsung itu kayak gini. Kalau ayah marahnya kayak ada senyum-senyumnya ayah kalau marah dipendam. Kalau bunda? Kalau bunda marahnya lumayan sih, misalnya gini, kamu nih ya main HP terus nggak sholat-sholat. Kalau ayah aku kalau aku hilangin barang kayak gini. Makanya kalau punya barang itu dijaga. Kalau mama aku sih kayak mama males Kalau ayah atau bunda sedang sedih, biasanya mereka ngapain? Mereka biasanya doa. Dua-duanya doa. Kalau ayah sih nggak pernah nangis ya. Kalau bunda biasanya gak mau digangguin, palingan masuk ke kamar. nangis sambil marah-marah. Kalau bunda aku di kamar ditutupin bantal. Kalau ayah? Kalau ayah itu sukanya sama kayak bunda, kayak kalau ditanya nanti marah. Padahal nggak salah apa-apa kitanya. Kalau mama aku sih sama ayahku biasanya sholat malam habisnya sambil berdoa sama Allah. Halo parents, orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Bagaimana kita harus berperilaku di depan anak-anak? Anak-anak itu peniru yang baik, mulai dari cara bicara, ekspresi saat marah, tertawa, bahkan sedang lelah. Mereka selalu memperhatikan, selalu belajar, bukan cuma dari apa yang kita katakan, namun juga dari apa yang kita lakukan. Hal dan kebiasaan kecil yang akhirnya menjadi standar anak. Bagaimana membuat kebiasaan baik pada anak? Orang tua seringkali nggak sadar, memberikan pelajaran-pelajaran tak terlihat yang disampaikan ke anak, yaitu saat kita menghadapi kegagalan, berbicara ke orang lain saat sedang lelah. Lalu, seberapa sering orang tua membiasakan bilang, terima kasih, atau
maaf, dan hal-hal kecil seperti itu yang berulang setiap hari, akhirnya menjadi standar normal dalam hidup anak. Bukan karena kita mengajarkan mereka secara langsung, tapi karena mereka melihat kita melakukannya. Mereka menjadikan kita sebagai model. Tidak ada anak yang sama. Perlukah anak diperlakukan sama? Setiap anak itu unik. Mereka tumbuh dengan kepribadian, kebutuhan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dan seringkali kita sebagai orang tua tergoda untuk membandingkan mereka. Menjadi contoh yang baik, berarti kita juga belajar untuk menghargai perbedaan. Bukan menuntut anak untuk menjadi seperti si A, si B, atau si C. Tapi mendampingi mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Orang tua dan anak harus saling mengenal. Lalu, apakah anak kita mengenal kita? Kita nggak bisa mencintai dengan utuh tanpa benar-benar saling mengenal. Apakah kita benar sudah mengenal anak kita? Atau sebaliknya, apakah anak kita juga mengenal siapa diri kita sebenarnya? Bukan hanya sebagai ayah atau ibu yang suka marah, kalau rumah berantakan, kalau mainan berantakan, tapi sebagai manusia dengan perasaan, impian, dan kelemahan juga. Seberapa sering kita benar-benar mendengarkan anak tanpa menyela? Apakah kita sudah cukup banyak mendengarkan anak berbicara? Saat anak bercerita panjang, lebar, tentang hal-hal yang menurut kita remeh, seperti mainan yang rusak, teman yang gak mau main, atau kenapa dia gak suka sayur? Apakah kita mendengarkan mereka dengan perhatian? Atau justru menganggap gak penting? Angin lalu. Kadang kita lupa, bagi mereka itu bukan hal sepele. Apakah kita hadir sepenuhnya saat anak bicara? Atau hanya secara fisik tapi pikiran kita kemana-mana? Karena dari mendengarkan yang utuh, kepercayaan mulai tumbuh. Dan saat anak merasa didengar, mereka juga akan lebih terbuka mendengarkan kita. Apa yang kamu rasakan kalau ayah atau bunda sedang sibuk dan gak punya waktu buat kamu? Sedih. Ya aku sih biasa-biasa aja sih. Main sendiri. Kesepian, jadinya kayak nggak ada HP, jadi kayak ya nggak ada teman. Aku sih sedih ya. Soalnya aku mau diperhatiin gitu. Sayang nggak sama ayah bunda? Sayang. Kenapa? Ya sayang. Sayang banget dong, Kenapa? karena mereka yang telah membesarkanku. Sayang. Kenapa sayang? Ya sayang aja gitu. Sayang banget dong, soalnya ayah dan bunda itu sering ngasih aku baju, makan, semuanya yang aku suka. Sayang banget. Kenapa sayang? Gimana ya? Karena baik sih. Habis itu ya karena udah ngejaga aku juga dari kecil. Oke, ambil ijazah khairan. Amin. Oke, ambil ijazah khairan. Amin. Oke, ambil ijazah khairan. Oke, ambil ijazah khairan. Oke, ambil ijazah khairan. Amin. Ya, Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Dadah.